Hai, selamat malam. Jumpa lagi. Hari ini saya mau readingan lagi ya untuk gilirannya untuk Taurus ya. Yang meninggalkan Taurus ya. Kita lihat kondisi masa lampau, mengapa dia meninggalkan kamu, dan kondisi sekarang ya. Dan pesan universe kepada Taurus ya. Tetapi untuk itu jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel ini agar ke depan saya lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya ya. Dan ini hanya kartu tarot ya. Jangan pernah 100% kalian berserah pada hidup kamu dan berpatokan pada kartu tarot ini ya, tetapi saya minta kebijakan dari para Taurus ya, untuk dapat menyikapi readingan ini ya, selalu berserah ke Sang Pencipta ya, dan pembacaan kartu tarot ini hanya sebuah permainan ya, tetapi memang ini permainan energi, sehingga saya minta kalian lebih bijaksana dalam menyikapi readingan kartu tarot ini ya. Oke, kita langsung mulai aja ya pembacaan untuk Taurus ya. Seseorang yang meninggalkan Taurus ya. Kita baca doa. Oke, kita langsung saja kocok kartunya ya. Taurus, kamu bayangkan ya, lihat di fokus pada kartu, kamu juga fokuskan juga membayangkan orang yang ingin kamu artinya bayangkan orang yang ingin kamu ketahui ya, yang pernah meninggalkan kamu ya, dan fokus pada kartu, lihat kartu sambil membayangkan orangnya ya. Oke, kita mulai, kita kocok kartunya. Kita kocok kartu. Taurus, orang yang meninggalkan Taurus. Oke, kita lihat. Ini kartu kamu Taurus, kita lihat apakah yang dia ya. Oke, kita rapikan dulu kartunya. Oke. Kita lihat kondisi masa lampau ya, pada saat dia meninggalkan kamu ya. Ini energinya bisa terbolak-terbalik ya, vice versa, sehingga ini bisa di energi kamu ataupun energi orang yang kamu fokuskan ya. Oke, kita langsung saja lihat kartunya ya, kondisi pada saat dia meninggalkan Taurus ya, orang yang kamu fokuskan itu ya. Saya lihat di sini ini ya, terlalu tegas ya, ada tekanan ya, saya lihatnya ya. Ada beberapa Taurus yang memang membayangkan mantan suami, mantan istri ya. Dan saya juga melihat di sini ada yang cintanya tidak direstui ya. Kalau yang mau artinya yang pacaran ya, cintanya tidak direstui orang tua ya, dikarenakan ada beda agama, ada beda suku ya, ada beda negara juga ya, saya lihatnya seperti gitu ya, sehingga banyak pertimbangan dan tidak direstui ya dari orang tua ya. Entah juga saya lihat dari sisi ekonomi ya, belum mapan, sehingga orang tua dari kalian ya
tidak merestui, malah saya lihat ada yang dijodohkan ya, saya lihat seperti gitu. Artinya orang tua sudah sudah mempunyai pilihan buat kamu ya, ataupun sebaliknya ya, karena ini energinya terbolak-terbalik sehingga kamu bisa melihat kira-kira kamu di kondisi mana ya. Dan saya juga melihat di sini ada yang memang dia ini ya berpaling dari kamu karena ada orang ketiga ya. Jadi memang saya lihatnya di sini ya triparti gitu ya, dia berselingkuh ya, Taurus ya. Saya lihat lagi ada yang memang dia mau mengejar karir ya, dia harus meninggalkan kamu karena ya dia harus karir ya, dalam artian dia kalau seandainya masih sekolah berarti dia harus melanjutkan studinya di tempat yang jauh. Tetapi kalau dia sudah berkarir, sudah kerja, berarti memang dia harus dipindah tugaskan, ataukah dia memang mau mencari tempat yang dia bisa dibutuhkan ya tenaganya ya. Jadi mungkin tempat-tempat yang jauh, ataupun kalau dia sudah kalau seandainya dia sudah kerja berarti dia ditugaskan, dimutasikan ke tempat yang jauh dari kamu ya, entah beda kota, entah beda negara ya. Jadi saya lihatnya memang ada banyak ini ya, yang orang yang kamu fokuskan ini ya, beda jarak aja ya. Kalau dekat berarti dia beda, artinya tidak direstui, back street ya, tidak direstui. Dan memang saya lihat di sini kamu dengan dia itu ada beda apa ya kalau dibilang ya, prinsip ya, ada beda prinsip kalian orang yang kamu fokuskan itu ya. Saya lihatnya seperti gitu. Ada juga yang membayangkan dari Taurus ini ya, membayangkan family ya, sanak saudara ya, saya lihatnya seperti gitu ya. Ada beberapa dari Taurus yang bertengkar dengan saudaranya ya, karena masalah keuangan ya, saya lihatnya seperti itu ya. Nanti kita bahas satu-satu ya. Saya global saja, saya baca kartunya ya. Mengapa mereka semuanya yang kamu fokuskan itu meninggalkan kamu pada saat itu? Karena ya saya lihatnya di sini orang yang sudah menikah, itu yang saya bilang beda prinsip ya, beda prinsip, terutama dalam hal hati ya. Kamu terlalu mengekang ya, ada beberapa, artinya antara kamu dengan pasangan ada yang terlalu dibilangnya apa ya kalau di ini, menekan pasangan ya, terlalu overprotective gitu ya, sehingga kamu atau pasangan kamu nggak nyaman ya. Saya lihatnya seperti gitu ya. Kalau seandainya ini energi kamu, berarti kamunya nggak nyaman ya, dikarenakan ya karena dia cemburu sekali ya. Ini entah yang sudah menikah ataupun yang belum menikah, kalau kita bicara pasangan ya, dikarenakan dia cemburu sekali ya. Kamu dekat dengan siapapun dia marah karena orangnya tegas sekali. Kalau dia bilang tidak ya. Pasangan kamu nih posisinya dia tegas dan juga memang otoriter ya. Artinya kalau tegas baru benar sih nggak apa-apa, artinya tegas dan tidak bisa demokratis menerima apa yang kamu mau ya. Dia tidak menerima pendapat kamu, tidak menerima saran juga, dan pokoknya dia yang harus kontrol kamu, dia yang harus menjalankan hubungan ini harus sesuai dengan keinginan dia. Dia tidak pernah melihat dari kondisi kamu ya. Jadi seperti gitu ya, sampai akhirnya kamu ataupun dari pasangan kamu konflik ya. Akhirnya satu memutuskan untuk mundur ya. Karena memang saya lihat juga di sini ada pihak ekstern ya, baik dari keluarga ya. Memang dari satu pihak itu ikut campur ya,
Sebenarnya ada beberapa masalah, terutama masalah keuangan ya. Di sini saya lihatnya pengeluaran memang agak banyak ya, tak terduganya banyak ya saya lihatnya ya. Sehingga kamu bentrok ya, kamu salah ya beda argumen, saling cekcok ya. Akhirnya ujung-ujungnya ke keluarga ya, melibatkan keluarga ya. Nah, dari situ yang memperbesar dan memperkeruh masalah ya. Saya lihatnya seperti gitu ya. Itu yang untuk sudah nikah ya. Kalau yang sudah masih berpacaran, saya lihatnya ada orang ketiga. Ya, orang ketiga main di sini ya, karena saya melihat pasangan kamu otoriter, kamu tertekan ya. Akhirnya kamu tertekan dalam artian kamu ingin pacar atau pasangan yang bisa mengerti kamu ya, yang bisa tukar pikiran, saling sharing ya. Kalau ini yang bicara ke yang masih masih pacaran ya, ingin bertukar pikiran, saling sharing, saling menguatkan ya. Kalau dia sedih kamu bisa menghibur ataupun bagaimana gitu ya. Jadi ataukah kamu perlu dia pada saat kamu butuh dia ada gitu ya. Saya lihatnya seperti gitu. Tetapi dari pasangan kamu itu tidak ada kamu dapatkan hal seperti yang itu ya. Sehingga kamu tertekan, kamu merasa sedih, kamu merasa tidak nyaman dengan pasangan kamu. Ya akhirnya rasa cinta yang sebenarnya itu harus timbul terus ya, harus mekar terus, ya akhirnya jadi kayak ilfil gitu, kayak menyebalin sekali nih pacar. Kok begitu sikapnya ya, padahal seharusnya saya butuh dia itu yang seperti begini ya. Jadi komunikasi tidak lancar, tidak connect lah ya, baik antara hati kamu dan hati dia ya. Tidak ada chemistry ya, karena dianya orangnya egois ya. Harus dia saja yang bisa dimengerti, harus dia aja yang pokoknya dia semua yang didahulukan ya. Sedangkan kamu, pengorbanan kamu pun malah dia nggak ini, dia nggak ya gitu. Maksudnya kamu berkorban pun dia anggap biasa, kamu tidak berkorban pun dia marah. Jadi seakan-akan itu kamu hanya dijadikan sebagai ini saya sudah punya pacar ya. Tapi antara chemistry kamu dengan dia nggak ada sama sekali ya. Kayak seakan-akan kayak patung aja gitu ya. Saya lihatnya untuk yang sudah ini ya, yang berpacaran ya. Ada juga yang karena backstreet ya, orang tua nggak menyetujui ya dari salah satu pihak dari kamu ya, sehingga ya seperti gitu. Kamu harus dia memilih jalan untuk pisah ya, karena dia juga perlu, artinya dia juga ingin kepastian dan tidak mau menggantung sekalian ya, sehingga dia mundur secara perlahan ya, untuk artinya ya supaya nggak ada yang dirugikan, intinya kayak gitu ya. Dan ada juga yang pacaran yang pihak ketiga yang saya bilang tadi ya, itu karena ya tekanan tidak connect dengan pasangan tadi ya, tidak connect dengan pasangan, sehingga kamu pertama itu mendapatkan teman ya, awalnya mendapatkan teman yang connect ya, tetapi akhirnya ada timbul rasa nyaman ya, sehingga ya begitu terjadilah triparty ya, entah kamu entah dia ya, ini energinya vice versa, sehingga kamu lihat aja kondisi kamu di kondisi mana ya, sehingga ya begitu kamu merasa nyaman, kamu merasa senang ya, akhirnya timbullah rasa cinta, padahal pertama itu tidak ya, cuman karena kamu ingin mendapatkan orang yang bisa mengerti akan masalah kamu ya. Kamu hanya berteman tapi ada chemistry ya, sehingga kamu lebih dekat dan lebih
lebih plong, lebih merasakan bahwa inilah saya pribadi ya, tidak ada tekanan dengan dia, kamu merasa nyaman, dan akhirnya ya dari nyaman itu ya akhirnya timbul rasa cinta ya, makanya dia meninggalkan salah satu dari kamu, ataukah kamu yang meninggalkan dia karena ya kamu mencari kenyamanan, mencari jati diri ya, kamu lebih ingin menjadi diri sendiri, bukan hanya dipamerin ke teman tapi di dalamnya nggak ada. Artinya gitu, pacar kamu atau yang orang kamu fokuskan ini dia tidak apa ya, dia memang terbuka dengan lingkungan bahwa oke, ini pacar saya, ini saya punya gitu ya, tetapi untuk ke kamunya itu nggak ada macam pengorbanan juga tidak, dia lebih happy dengan dirinya, pokoknya egoisnya diutamakan karena memang pasangan yang kamu fokuskan ini masih childish ya, kekanak-kanakan gitu, sehingga dia hanya happy untuk dirinya sendiri tanpa memikirkan perasaan dari pasangannya ya. Saya lihatnya seperti gitu, sehingga kamu ya tertekan gitu ya, kamu yang kesepian, dia yang happy dengan teman-temannya. Tapi nanti kalau kamu komplain, nanti malah dia balik marah kamu. Ya, kok kamu terlalu mengekang saya? Kenapa kamu terlalu gini? Ya, jadi serba salah. Diam salah, kita bicara pun salah. Jadi seperti begitu. Tapi kalau kalian mau minta putus juga dia marah. Ya, akhirnya ya mau tidak mau memang harus selingkuh. Itu mungkin ya, kamu punya pemikiran ya. Karena kalau bilang putus dia juga nggak terima. Tapi kalau dibilang mau memperbaiki diri atau introspeksi diri, dia juga nggak ada sadar-sadarnya gitu. Jadi mau tidak mau ya secara langkah begitu yang diambil dari antara kamu atau dia ya, dengan triparty ya. Tapi sebelumnya itu memang tidak ada rencana atau niat ya, cuman mengalir begitu saja ya, karena kamu mendapatkan sahabat yang baik, sahabat yang bisa mengerti kamu, bisa curhat, kamu butuhkan dia selalu ada ya. Orang yang seharusnya kamu karakter itu yang selama ini kamu inginkan dari pasangan kamu ternyata ada di sahabat kamu, akhirnya kamu klop dan ada timbul rasa cinta ya, padahal sebenarnya kan tidak ada. Tapi ya itu mungkin seperti itu ya, kadang-kadang universe memberikan apa ya kalau dibilang jodoh atau orang-orang yang akan mendampingi kamu dari cara-cara seperti gitu ya, dari awal yang sebenarnya kamu nggak tidak duga ya, bahkan mungkin kamu malah anggap dia teman atau musuh atau apa ya, tiba-tiba ada muncul perasaan ya, seperti gitu saya lihatnya. Dan begitupun dengan pasangan kamu yang terlalu egois ya, yang kamu pikirkan itu, yaitu universe juga memberikan sedikit teguran ya, supaya dia juga bisa memperbaiki diri ya. Intinya semua itu dari kita punya siklus hidup ya, proses hidup ya selama di dunia ini ya, itu ada karma baik, karma buruk sesuai dengan apa yang kita lakukan terdahulu ya. Makanya ingat selalu bersikap yang baik ya. Terkadang kita menyurangi manusia ya, mencurangi, mungkin kita berpikir kita kan nggak tahu, dia kan nggak tahu ya, tapi universe, tapi sang pencipta itu selalu melihat ya. Jadi berbuatlah yang baik ya. Tidak ada yang mungkin manusia bisa ditipu ya dengan mungkin drama ataupun penyangkalan ataupun apapun ya. Tapi ingat, manusia hanya sebatas dunia ya. Universe memberikan energi yang bagus kalau energi kamu bagus ya. Energi kamu jelek, energi kamu jelek ya, tetap nanti akan jelek ya. Jadi seperti itu ya. Tapi saya juga tidak bisa menjudge kalau dia selingkuh itu salah atau benar ya. Karena ini bicara hati ya. Mengapa orang selingkuh ya?
dikarenakan ada sesuatu yang dia tidak dapatkan dari pasangannya. Jadi ini masukan saja kepada pasangan-pasangan yang mungkin diselingkuhi ataukah ya pokoknya intinya pacarnya meninggalkan dia karena orang ketiga. Ya jangan pernah bilang pacar saya salah, ya artinya kita bukan bilang ini, tapi kita juga harus introspeksi diri, kenapa dia bisa selingkuh, kurang saya apa gitu ya. Jadi jangan pernah kita berpikir bahwa pacar saya ini selingkuh, salah, sudah, titik. Kita harus berpikir kenapa dia selingkuh gitu kan. Jadi harus berpikirnya itu yang positif. Jadi itu kita bilang kita introspeksi diri. Jangan sampai nanti kita punya hubungan yang baru lagi akhirnya sama lagi. Jadi sama saja kita kembali ke jurang yang sama. Jadi perbaiki diri, koreksi diri kalau seandainya kamu di energi yang terlalu otoriter terhadap pasangan. Tolong berikan kepercayaan penuh ke pasangan kamu ya. Karena kepercayaan, karena suatu hubungan itu harus dilandasi dengan kejujuran dan kepercayaan ya. Kalau kamu tidak jujur, bagaimana pasangan kamu mau jujur ke kamu? Kalau kamu mau ingin kenyamanan, berikanlah kenyamanan ke pasangan kamu ya. Seperti begitu ya. Jadi intinya tuh dari energi ya. Kalau energi kamu bagus, kamu tidak tipu-tipu pasangan kamu, pasti akan jalannya bagus. Tapi kalau kamu energinya tukang nipu, tukang bohongin pacar kamu, atau ada maksud lain karena hubungan kamu mungkin akhirnya dengan hubungan kamu ada maksud lain bukan karena cinta, atau pasti nggak akan bagus ya. Baik rezeki, baik bagaimana ya, semua terutama rezeki ya. Karena ingat pasangan itu harus connect ya. Dia punya kalau dibilang itu harus satu vibrasi gitu ya antara kamu dan pasangan. Kalau kamu punya hati merasa saya tipu pasangan saya, pasti nanti akan tidak sesuai dengan koneksi dengan dia, pasti hubungan kamu ada masalah ya, tidak akan berjalan mulus ya. Seperti begitu. Sama juga dengan kalau kita mau menikah ya, kalau memang kita serius dengan dia, pasti jalannya lurus, bagus. Malah yang susah mungkin kita anggap susah, malah dimudahkan ya. Tapi kalau memang kita sudah tidak ada satu frekuensi dengan dia ya, ya pasti ada saja yang blok ya. Intinya seperti begitu. Dan kita lanjut lagi ya, untuk yang keluarga ya, yang kamu fokuskan. Kalau seandainya kamu fokuskan saudara kamu ya, dalam artian beberapa Taurus yang memfokuskan saudara ataupun keluarga yang meninggalkan kamu ya, itu karena masalah diskomunikasi aja ya. Tidak ada yang mau mengalah ya, sehingga akhirnya cekcok dengan keluarga ya. Beda argumen, kalian beradu apa ya kalau dibilangnya ya, argumen ya, sebenarnya bukan mencari penyelesaian, tapi kamu sama-sama mencari pembelaan ya. Harus saya yang benar, di sebelah sana saya yang benar, kamu lagi saya yang benar ya. Jadi tidak usah sebenarnya mencari pembelaan ya, siapa benar siapa salah itu sudahlah, biarlah berlalu. Sekarang sama-sama introspeksi, cari solusi ya. Saya lihatnya ini ada kalau saudara ini ada beberapa masalah harta ya, harta gono gini, saya lihatnya seperti gitu. Terus masalah bisnis ya, kalian kerjasama ataupun bagaimana ya, tiba-tiba ada masalah akhirnya trouble. Kalau masalah harta gono gini ya saling cemburu aja ya, karena ada yang bilang saya kakak, saya harus dapatnya banyak, ataupun adik bilang waduh saya pengorbanan banyak, kamu di mana gitu ya. Artinya ada ketidakadilan sehingga merasa tidak adil, sehingga cekcoknya gitu ya. Ya seperti begitu ya, karena sama-sama egois ya, sama-sama mempertahankan apa ya, pokoknya kalau dibilang ini untuk yang kamu fokuskan saudara, tidak ada yang mau mengalah ya. Masalahnya soal
agak ini ya, ke ekonomi ya, agak riskan juga ya, karena dua-duanya keras ya, dan bukan mencari solusi ya dari setiap permasalahan, tetapi malah ada yang kedendam ya. Saya lihat ada yang dendam ya, ada kepahitan dalam antara kamu dengan saudara kamu ya. Dia ingat sampai sekarang, ataupun kamu yang ingat masalah itu, nggak malah seakan-akan kayak mau dibawa sampai mati ya, tidak mau berdamai. Kenapa ya ampun, ini harus berdamai loh, itu harta itu nomor kesekian kali, harta bisa dicari, kalau memang bukan rezeki kita ya sudah, jangan terfokus pada harta itu aja, toh itu orang tua punya keringat ya, ngapain, yang kita banggakan itu keringat kita ya, kalau orang tua punya ya nggak usah, ngapain ya, toh kalau seandainya bukan rezeki dia itu pasti akan habis ya, tapi kalau rezeki kita pasti kita akan jaga, malah itu sebagai batu loncatan buat kita jadi modal untuk meraih sukses ya. Tapi kalau memang dengan cara-cara yang tidak bagus ya, pasti dengan sendirinya akan kembali ke orang yang mempunyai rezeki. Intinya nggak usah takut ya, apalagi bicara soal uang dan macam-macam, intinya kamu berikan energi positif aja ya, seperti dan sama dengan yang sudah menikah, yang tadi yang saya bilang masalah keuangan itu ya, karena ada salah satu ini yang keras ya, ada judi ya, saya lihat ya, ada yang memang yang berpasangan ya, yang sudah suami istri ya, yang sudah pisah rumah ya, dan ada juga yang sudah mau bercerai, atau ada yang juga sudah bercerai. Saya lihatnya seperti gitu ya, ada yang judi, main perempuan ya, saya bilang yang tadi triparty ya, terus mabuk ya, pokoknya intinya kekerasan dalam rumah tangga juga ada ya, sehingga kamu nggak nyaman, kamu lebih banyak berkorban untuk keluarga, tetapi pasangan kamu kelakuannya model kayak seperti begitu ya, kamu nggak nyaman, akhirnya kamu memilih untuk bersama anak-anak untuk mundur ya. Saya lihatnya seperti itu ya, dibandingkan hidup dengan orang yang seperti begitu, tidak mau mengintrospeksi diri ya, karena saya lihat ini sudah banyak sekali kamu kalau yang sudah menikah ya, saya lihatnya yang untuk pasangan ini entah kamu atau dia yang meninggalkan kamu itu, dia sudah terlalu banyak berkorban ya, seperti begitu ya, sudah berkali-kali ya, entah dipukul berkali-kali ya, entah diselingkuhi berkali-kali ya, saya lihatnya seperti gitu. Keuangan juga salah satunya bekerja, yang satunya santai-santai, malas-malasan, tidak ada perjuangan untuk keluarga gitu ya, saya lihatnya seperti gitu, dan selalu bertengkar, tidak mau mencari solusi, tapi selalu saling menyalahkan ya, maksudnya yang satu mau ditegur, tapi yang ditegur ini tidak mau disalahkan ya, karena masih childish, egonya masih tinggi ya. Jadi kamu tuh seakan-akan merasa saya ini yang berjuang sendiri dalam keluarga, seakan-akan saya ini yang sudah berjuang, saya yang tertatih-tatih, sampai saya mau urus diri juga nggak bisa, tapi kok pasangan saya santai-santai aja, kayak ditegur juga ribut, marah, akhirnya ujung-ujungnya ada bahasa kasar yang keluar, kalau tidak terima nanti dipukul ya, artinya bukan dalam artian nanti kekerasan, ada KDRT gitu ya, ada tindakan ya, kekerasan ya, jadi kamu serba salah juga, akhirnya kamu lebih memilih mundur ya, dibandingkan nanti lebih parah ya, apalagi ada anak-anak ya. Tapi memang anak-anak kamu saya lihat dia juga trauma ya, karena dia melihat sendiri kejadian-kejadian yang dilakukan oleh kalian ya, entah marah, entah artinya ribut ya, dan ada tindakan-tindakan kekerasan itu ya. Jadi anak-anak trauma untuk sekarang ya, saya nggak tahu kalau ke depan lagi ya, semoga lebih baik ya, karena saya lihatnya yang kemarin-kemarin itu ya. Kalau untuk kondisi sekarang ya, saya lihatnya kondisi sekarang, orang yang kamu fokuskan itu dia banyak menyesal ya, dia banyak merenungi sebenarnya ya, tapi egonya masih tinggi
untuk meminta maaf atau kembali ke kamu, dia nggak mau. Padahal dalam hati kecilnya dia menyesal, dia ingin kembali ke kamu, tetapi dia stuck dikarenakan dia masih banyak egonya masih tinggi, sehingga mau melangkah itu susah ya. Dia masih, saya ini harus tidak boleh dikalahkan, biar aja kalau dia pergi. Padahal kalau dia tidur, dia merindukan kalian ya. Yang saudara pun begitu, dia menyesal. Kadang-kadang mungkin ada perkataan atau tindakan yang dia lontarkan ke saudaranya ya. Dia mau minta maaf tapi dia gengsi ya, karena bicara harga diri. Sama dengan yang suami, yang sudah suami istri ya, gengsi. Apalagi ini sudah bicara keluarga besar, sudah tahu ya. Jadi kalau minta maaf ataupun bagaimana ya agak repot, dikarenakan ya egonya masih tinggi ya, tidak mau dewasa. Dan ujung-ujungnya juga akan kembali lagi ke situ, karena ini kan sudah sifat ini ya, artinya karakter dia. Jadi seperti begitu, mau dibuat berubah juga ya agak lama. Dan memang dia, saya lihat orang yang kamu fokuskan, yang orang sudah menikah ini, dia nggak mau kalau dibilangnya ya, dia hanya ingin bebas. Dia ingin bebas ya, dia tidak mau ada keterikatan ya. Memang dia kalian sudah menikah, tapi untuk pelaksanaan untuk dibilangnya nih, intinya dia masih ingin kayak bujang gitu, mau happy dengan temannya, mau pergi jam berapa, pulang jam berapa, terserah ya. Jadi belum ada sifat-sifat dewasa ya, saya lihat dari pasangan kamu seperti gitu ya, yang sudah menikah. Dan yang belum menikah juga sama, egonya tinggi. Dia selalu menyesali apa yang sudah terjadi ya ke pasangan kamu, dan yang dia lakukan ke kamu ya. Ya setiap kalau malam ya, biasanya dia merenungkan kira-kira kamu sekarang lagi ngapain, apa kamu sudah punya pengganti saya atau belum ya. Saya lihatnya seperti gitu ya, dikarenakan banyak penyesalan yang dia dia introspeksi diri ya, dia menyesali ya. Tetapi ya untuk kembali ke kamu dia gak bisa. Kenapa ya? Karena ego. Intinya ego aja. Dia malah berpikir saya masih banyak kok yang lain, kenapa harus dia. Tapi dalam hati kecilnya saya menyesal, kenapa saya sayang dia, tapi kenapa saya punya kelakuan model gitu. Tapi memang sudah gak bisa diini lagi, karena memang egonya lebih dominan ya. Jadi malam-malam mungkin dia memikirkan hal kamu mungkin cuman 15 menit, tapi nanti kembali ke semula yang egonya ya, itu sudah dari selama 1 hari dikurangi 15 menit itu ya. Jadi dominan ego ya, jadi seperti gitu. Jadi kalau untuk sekarang ya lebih baik kamu move on aja ya, move on ya semuanya ya, yang baik yang sudah nikah, yang ini untuk sudah nikah dengan yang berpacaran ya. Kalian move on, karena pacar kamu atau orang yang kamu fokuskan itu nggak akan balik ke kamu, karena egonya tinggi ya. Tetapi kalau orang yang bersaudara, mendingan tunggu beberapa saat dulu, jangan sekarang ya, karena masih menggebu-gebu ya, mungkin 1-2 tahun ya, baru kamu lihat situasi dan kondisi bagaimana ya, baru kamu datang ke kakak atau saudara kamu atau siapa ya. Tapi kalau untuk pasangan ya, ataupun yang mantan ya, kalau masih pasangan, masih artinya masih menikah, belum bercerai ya, diamin aja dulu, nggak usah mau datang ke dia dulu, karena itu sama seperti yang bertengkar dengan saudara ya, masih panas, nanti ujung-ujungnya ribut ya, memperkeruh masalah. Biarin aja,
Bisa aja dulu sementara, barang 1-2 tahun kalau dia udah agak, karena gitu ya, tidak bisa kalau karakter orang keras begini mau bilang dia cepat-cepat insyaf itu agak agak repot. Kalau dibilang cepat nggak bisa, malah itu bertahun-tahun. Saya bilang 1-2 tahun itu itu malah cepat ya. Biasanya tuh ada yang sampai 20 tahun 30 tahun baru balik ke rumah ya, karena egonya tinggi ya. Saya lihatnya gitu. Ini kalau orang yang sudah menikah ya, karena tidak bisa saya mau bilang bercerai ya. Tapi kalau seandainya sudah menuju perceraian ataupun sudah bercerai ataupun sudah putus dengan pasangan kamu, ya sudah, kamu move on aja. Kenapa kamu masih mau cari-cari dia? Gak usah, dia saja gak cari kamu, dia mau mencari kamu, dia banyak penyesalan tetapi actionnya tidak ada karena egonya lebih tinggi. Gak usah di ini, kamu move on ya. Artinya saya bicara untuk orang yang sudah pisah. Kalau orang yang belum pisah ya jangan, karena kalau sudah menikah itu beda persoalan ya. Kita harus banyak mengalah. Kalau nikah kan kita harus mengalah. Kita jangan mengedepankan ego, tetapi kita harus lebih mengedepankan rasa toleransi antar pasangan. Malah kita harus lebih banyak berkorban. Kalau memang kita belum banyak berkorban ya jangan nikah. Intinya kan gitu. Tapi kalau yang sudah berpisah ya move on aja. Kamu ngapain pikir-pikir dia ya, masih banyak universe memberikan yang terbaik buat kamu ke depan ya. Saya lihatnya seperti gitu. Oke, itu untuk kondisi sekarang ya. Semoga kamu lebih move on, lebih baik ke depannya ya. Karena kalau kamu berpikiran positif, ke depan kamu akan lebih baik dibandingkan sekarang ya. Intinya seperti gitu ya. Dan yang terakhir ya, pesan universe kepada Taurus ya. Universe berpesan kepada kamu, cintailah diri kamu sendiri ya. Saya lihatnya seperti itu. Kamu banyak berkorban ya, sampai urus diri aja nggak beres ya. Kamu lebih banyak energi negatif karena terlalu banyak baper ya. Gak usah baper-baperan, move on ya. Dia sendiri nggak baper dengan kondisinya, dia happy di atas, kamu yang baper. Nggak usah. Dia memancing energi positif, kamu memancing energi negatif. Selalu berpikiran positif ya. Selalu berpikiran positif, cintai diri kamu ya. Karena dengan kamu mencintai diri kamu, kamu bahagia, kamu enjoy, dengan sendirinya energi positif itu akan datang dan itu memancing agar hidup kamu lebih baik. Baik nanti dapat jodoh, dapat pekerjaan baru yang bagus, rezeki lancar. Tapi kalau energi kamu negatif yang hanya sedih, merenung, dan menyesal aja. Menyesal boleh 1-2 hari nggak apa-apa, tapi kedepannya jangan. Apalagi mau menangis sampai bersedih sampai berbulan-bulan, jangan. Cukup memang kita penyesalan ataupun kesedihan cukup 1-2 hari ya, atau mungkin seminggu ya kalau memang terlalu berat ya. Tetapi jangan dibawa sampai berlarut-larut ya. Itu sih dari universe ya. Cintailah dirimu ya. Intinya cintai kamu, intern dulu. Kamu sudah mencintai diri kamu, dengan sendirinya kamu bisa mencintai pasangan kamu ya. Kalau seandainya kamu belum mencintai diri kamu, terus tiba-tiba kamu dapat pasangan baru, energi negatif itu ke pasangan kamu lagi, karena frekuensinya nggak sama, nggak sinkron ya, sehingga ya nanti kamu putus lagi atau bermasalah lagi dengan pasangan yang baru. Jadi intinya cintailah diri kamu ya. Cintailah diri kamu, bahagiakan diri kamu. Kalau memang sekarang nggak usah terlalu mau cari-cari pacar dulu ya. Saya lihatnya gitu. 1 tahun ini atau setengah tahun lah ya minimal. 6 bulan ini kalau bisa nggak usah fokus pada pacar. Kalau memang kalian sudah punya anak ya, seandainya yang sudah berkeluarga cerai, fokus pada anak dan happy-happykan anak kalian dengan kalian sendiri. Kalau kamu masih single, happy dengan teman, pergi liburan, pergi salon, perawatan, semua. Nggak usah pikir pacar dulu. Rawat diri kamu, freshkan pikiran kamu ya. Setelah kamu bahagia, kamu enjoy, kamu senang, dengan sendirinya orang-orang yang baik akan datang ke kamu. Rezeki pun mengalir dengan baik, dengan lancar semuanya.
apa yang kamu inginkan pasti sesuai dengan frekuensi dari energi kamu ya. Jadi itu sih yang diberikan pesan dari universe ke kamu ya. Semoga ke depan lebih baik ya untuk Taurus ya. Saya doakan kamu dan pasangan yang sudah menikah ataupun yang masih pacaran ya, kalau masih sama-sama sekarang, lebih baiknya kalian saling introspeksi diri. Diam aja dulu kalau memang masih ini ya, masih apa dibilangnya, masih panas, diam, satu mengalah aja dulu ya. Tapi kalau sudah agak baikan ya bisa bicara baik-baik ya. Itu pun kalau seandainya kalian masih berhubungan. Tetapi kalau yang sudah pisah, kamu harus move on, jangan bersedih, itu aja. Tidak pakai yang ribet-ribet ya. Saya doakan semoga ke depan lancar untuk Taurus, sukses selalu, universe selalu memberkati kamu ya. Oke, itu aja ya. Semoga resonate ya. Dan jangan lupa di like, comment, subscribe channel ini agar ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya ya. Oke, terima kasih. Selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Bye-bye.